Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Yang pertama ada Nova Indriani, dan yang kedua ada Rifki Rianto. Yang ketiga ada Ismiati, dan yang keempat saya sendiri, Lailatul Hasanah. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sistem endokrin pada wanita. Sistem endokrin di sini merupakan kelenjar kontrol tanpa saluran yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di dalam tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lain. Sistem endokrin di sini tersusun oleh beberapa kelenjar. Yang pertama, kelenjar hipofisis, kedua, kelenjar tiroid, ketiga, kelenjar paratiroid, keempat, kelenjar hipotalamus, dan yang kelima, kelenjar adrenal, keenam, kelenjar pankreas, dan yang terakhir, kelenjar reproduksi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri Ismiati. Baik, saya akan memaparkan materi yang sudah dijelaskan oleh saudari Lailatul Hasanah, yaitu kelenjar reproduksi yang terdiri dari pria dan wanita. Alat reproduksi wanita dibagi menjadi dua. Satu, alat reproduksi bagian luar. Dua, alat reproduksi bagian dalam. Reproduksi wanita bagian luar berasal dari bahasa Latin, yaitu vulva, yang artinya menutupi. Sebagai jalan masuknya sperma sebelum terjadinya pembuahan di dalam rahim. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Nova Indriani. Baik, saya akan melanjutkan paparan dari saudari Ismiati. Reproduksi wanita bagian luar. Reproduksi wanita bagian luar di sini terdiri dari mons pubis. Mons pubis di sini merupakan jaringan lemak yang mengelilingi tulang kemaluan dan mengandung kelenjar yang mengeluarkan minyak yang melepaskan zat yang disebut feronom. Contoh gambar dari mons pubis. Contoh gambar dari mons pubis seperti ini. Yang kedua yaitu labia mayora atau bibir besar. Labia mayora di sini menutupi dan melindungi organ reproduksi eksternal lainnya, mengandung minyak kelenjar, keringat, dan minyak. Contoh gambar dari labia mayora. Contohnya seperti ini, labia mayora. Yang ketiga yaitu labia minora, bibir kecil. Yang mana labia minora di sini merupakan bibir kecil yang mengelilingi saluran vagina dan uretra atau saluran pembawa urin keluar dalam tubuh. Contoh dari gambar labia minora. Contohnya seperti ini, labia minora. Selanjutnya yaitu klitoris. Klitoris di sini merupakan bagian kecil yang sangat sensitif terhadap rangsangan dan ditutup oleh preputium. Contoh gambar dari klitoris. Contohnya seperti ini. Selanjutnya yaitu ada vestibular bulb. Vestibular bulb di sini bagian memanjang di kedua sisi vagina dan terisi darah saat bergairah dan membuat tegang. Contoh dari gambar vestibular bulb. Contohnya seperti ini, vestibular.
Selanjutnya yaitu ada kelenjar Bartholin. Kelenjar Bartholin di sini seperti kacang yang terletak di jalan masuknya vagina. Contoh gambar dari kelenjar Bartholin. Baik, terima kasih Saudari Nova Indrani. Saya akan melanjutkan paparan dari Saudari Nova Indrani. Reproduksi bagi wanita bagian dalam. Reproduksi wanita bagian dalam di sini mempunyai berkaitan langsung pada kondisi sel. Produksi sel telur hingga berkembangnya janin. Jadi bagian reproduksi bagian dalam pada wanita itu berlangsung berkaitan erat pada berkembangnya sel telur dan berkembangnya janin hingga menjadi calon bayi di dalam. Reproduksi wanita bagian dalam ini termasuk adalah yang pertama vagina, saluran elastis dan berotot yang terletak di antara lubang uretra dan rektum. Di sini adalah contoh gambar dari vagina. Di sini adalah gambarnya. Contoh dari gambar vagina. Dan seterusnya bagian dalam, reproduksi bagian dalam pada wanita adalah serviks. Yang mana serviks di sini adalah bagian bawah rahim yang menghubungkan rahim dan vagina. Ini adalah contoh gambar serviks, ya, penghubung antara uterus atau rahim dengan vagina. Ya, contohnya lah seperti halnya jembatan lah di antara vagina dan uterus itu ada serviks, ada jembatannya, ada penghubungnya. Seterusnya adalah rahim atau uterus, yaitu terletak di antara kandung kemih dan rektum. Yang mana rahim di sini mempunyai fungsi-fungsi. Yang pertama adalah untuk menampung janin. Jadi di saat pembuahan atau sel telur dibuahi oleh sperma menjadi janin itu berada di dalam rahim atau uterus. Fungsi yang kedua adalah terjadinya menstruasi. Menstruasi di sini saat wanita menstruasi, terjadinya menstruasi berada pada rahim atau uterus. Contoh gambar dari uterus adalah ini, uterus atau rahim. Di sini terjadinya menstruasi dan berkembangnya bayi, cabang bayi atau sel telur. Dan seterusnya juga adalah ada toba falopi terhubung ke bagian atas rahim, yang mana toba falopi di sini mempunyai fungsi. Yang pertama yaitu sebagai penutup jalan sel telur yang telah dibuahi menuju rahim. Jadi toba falopi di sini mempunyai fungsi untuk menutup sel telur yang telah dibuahi oleh sel sperma. Di sini adalah contohnya, contoh gambarnya. Toba falopi di sini. Dan seterusnya yang terakhir adalah ovarium. Sepasang kelenjar yang berbentuk oval seperti kacang almond. Yang mana ovarium di sini mempunyai fungsi adalah sebagai penghasil sel telur dan juga hormon pada wanita. Di sini adalah contohnya, contoh gambar. Ovarium ini adalah tempat terbentuknya sel telur dan hormon-hormon pada wanita. Ya, di sini kesimpulan yang terakhir, yang mana kesimpulan di sini akan dilanjutkan oleh pemateri pertama yaitu Lailatul Hasanah. Baik, dari kesimpulan endokrin pada wanita di sini, yaitu sistem endokrin berkaitan dalam sistem saraf, mengontrol dan memadukan fungsi tubuh. Kedua sistem ini bersama-sama bekerja untuk mempertahankan homeostasis pada tubuh.
Fungsi mereka satu sama lain saling berhubungan, namun dapat dibedakan dengan karakteristik tertentu. Sistem endokrin di sini memiliki fungsi untuk mempertahankan homeostasis, membantu mensekresikan hormon untuk yang bekerja dalam sistem pernafasan, pengaturan pertumbuhan dan perkembangan, dan kontrol perkembangan seksual dan reproduksi. Sekian, terima kasih. Kami ucapkan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.